pendidikan. Aku Devi Arfiani dan hari ini kita akan membahas bagaimana sih otak itu bisa bekerja secara optimal ketika proses pembelajaran, tentunya otak siswa ya, sehingga kita sebagai calon pendidik itu bisa menciptakan suasana lingkungan kelas yang mendukung atau bisa membuat otak itu bekerja secara maksimal dan optimal. Nah, hari ini aku tuh nggak sendiri, aku ditemani 4 narasumber yang sangat hebat ini untuk membahas bagaimana sih otak siswa itu bekerja. Nah, teman-temanku ini kemarin sudah melakukan observasi ke SMA Negeri 2 Ungaran, khususnya di mana teman-teman? Di kelas F5. Oh, kelas F5 ya, 11 F5, iya betul. Nah, tentunya di mata pelajaran biologi ya guys. Nah, oke. Mungkin sebelum memulai pembahasan pada pagi hari ini ya, kita mungkin perkenalan terlebih dahulu nih pada teman-teman narasumber. Mungkin bisa dimulai dari sebelah sini. Oke, mulai dari aku ya. Halo Devi, halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Bu Julfiati, biasa dipanggil Ulfi. Saya senang bergabung dengan podcast ini. Halo. Halo semuanya, aku Sabrina Dirahmiati. Saya menemani kalian buat ngobrolin neuroscience dari hasil observasi kita. Oke, dilanjut dengan aku. Halo semua, perkenalkan aku Ferlin. Halo, aku Lydia. Oke, jadi hari ini tuh kita bakal ngobrol tentang gimana sih lingkungan belajar itu bisa mempengaruhi cara otak bekerja. Nah, temanya pada podcast kali ini itu lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran berbasis neuroscience. Mungkin dari teman-teman narasumber di sini mau berpendapat terlebih dahulu nggak yang namanya neuroscience pendidikan itu seperti apa gitu, biar teman-teman yang lain bisa tahu juga. Jadi neuroscience itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai ilmu syaraf ya, khususnya bagian otak kita. Nah, kalau di sini kita belajar atau berbicara mengenai neuroscience pendidikan, itu mempelajari bagaimana otak bekerja untuk memproses informasi, kemudian untuk menyimpan memori dan juga bagaimana emosional kita itu mempengaruhi proses belajar kita. Wah, berarti lingkungan belajar itu sangat berpengaruh sekali ya terhadap bagaimana otak itu bisa bekerja secara optimal. Nah, kalau dari observasi teman-teman kemarin nih di SMA 2 Ungaran ya, itu menurut teman-teman suasana kelasnya gimana sih? Apakah udah cukup mendukung proses pembelajaran atau belum? Oke, dari hasil observasi kita kemarin itu ada beberapa hal yang sudah bisa langsung terlihat ya. Salah satunya itu ada di aspek pencahayaan. Jadi di kelas 11 F5 itu sebenarnya sudah memiliki jendela yang besar, jadi memungkinkan cahaya matahari itu untuk masuk ke ruangan. Tetapi saat kita observasi itu tirainya itu ditutup, karena kalau di siang hari itu justru cahayanya itu silau dan juga sangat panas. Jadi akibatnya itu mereka menggunakan lampu sebagai sumber pencahayaan di siang hari. Oh gitu, mungkin kelihatannya sepele ya, cuman soal cahaya di kelas. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang neuroscience itu memangnya bisa berpengaruh ya, cahaya kok bisa mempengaruhi proses belajar gitu? Ya, itu bisa banget berpengaruh karena dalam neuroscience pencahayaan itu berpengaruh terhadap ritme circadian atau jam biologi. Ya, jadi saat kondisi kelasnya itu gelap, itu otak akan memproduksi hormon melatonin atau yang berhubungan dengan mengantuk. Jadi saat kita observasi juga ada beberapa siswa yang terlihat mengantuk, lelah, atau juga kurang fokus. Ya, selain itu ada sirkulasi udaranya. Waktu kita observasi ke sana kan itu jendelanya tertutup, terus itu AC-nya nggak nyala, kipas anginnya pun ada beberapa yang nyala, ada yang enggak. Jadi tuh kayak suasana kelasnya kan jadinya pengap. Jika suasana kelasnya pengap, maka kan kemampuan kognitif siswanya itu juga menurun. Berarti pengap ini sangat berpengaruh ya, bukan cuma kayak pengap gerah gitu aja, tapi juga memang mempunyai pengaruh gitu, dampak untuk otak itu ya. Iya, betul banget. Jadi otak itu tuh butuh suplai oksigen yang cukup untuk bisa bekerja secara optimal. Jadi kan misal kalau nggak ada udara, suasananya pengap, jadi tuh kerja otak tuh nggak optimal. Jadi siswa pun memproses pembelajaran pun tuh kayak sulit gitu. Jadi belajarnya nggak efektif gitu ya. Jadi kurang fokus gitu.
Ya, aku boleh nambahin Boleh nggak nih? dong. Boleh. Jadi menurut aku itu ada satu yang bikin aku salto. Di belakang kelas itu barang-barangnya itu ada yang berserakan. Jadi kayak sapu, kanvas, botol itu nggak tertata rapi aja. Menurut aku mempengaruhi kenyamanan siswa sih dalam pembelajaran. Ya sih, menurutku itu juga buat nggak nyaman ya. Selain nggak nyaman nih, kalau dari sudut pandang neuroscience, hal itu tuh mempengaruhi nggak sih untuk proses pembelajaran sendiri? Ya, dia mempengaruhi working memory siswa. Jadi di neuroscience ini ada istilah namanya visual culture atau kekacauan visual. Jadi otak itu secara terus-menerus itu akan memproses semua yang bisa dijangkau dari kelihatan gitu. Kalau dari sudut pandang yang lain, mungkin dari cara gurunya ngajar gitu, kalau dari observasi kemarin teman-teman ngelihat nggak suasana kelasnya itu gimana dan strategi gurunya mengajar lah. Oke, menurutku ya, yang paling menarik itu waktu pertama kali. Nah, waktu pertama kali gurunya masuk itu gurunya tidak langsung menyampaikan ke inti materinya, tetapi gurunya itu memutarkan video motivasi terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi secara tidak langsung ya, atau tanpa kita sadari, guru itu sudah menerapkan prinsip-prinsip neuroscience. Intinya siswa jadi semangat gitu lah, kayak gitu ya. Iya, ya benar sekali. Jadi dalam neuroscience kondisi ini itu disebut juga dengan zona alfa, di mana otak kita itu dalam keadaan rileks, tetapi dia tetap waspada. Jadi dalam keadaan atau kondisi tersebut, siswa itu lebih mudah gitu untuk menangkap materi seperti itu. Jadi kayak video, kuis ataupun interaksi singkat dari atau stimulus lah dari gurunya itu bisa memudahkan siswa untuk lebih siap untuk belajar, Lebih semangat gitu Iya. Ya betul, jadi kegiatan itu kan juga bisa meningkatkan semangat dan juga antusiasme siswa, karena saat siswa merasa senang itu kan otak mereka akan melepaskan dopamin yang berperan dalam peningkatan antusiasme dan juga motivasi. Nah, makanya kalau di awal pembelajaran itu diawali dengan kegiatan seperti kuis, games, itu kan kelasnya akan lebih hidup dan mereka juga akan lebih fokus untuk belajar. Wah, menarik juga ya. Jadi cara membuka pembelajaran itu ternyata penting ya teman-teman. Mungkin ada strategi lain lagi nggak sih yang dilakukan gurunya di sana? Yang kalian temuin lah waktu observasi. Iya, yang kemarin itu ada. Jadi itu gurunya itu tidak langsung masuk ke materi baru. Jadi itu gurunya kayak mengulang materi sebelumnya gitu, terus baru masuk ke materi yang baru. Menghubungkan Ya, gitu jadi ya? yang mengaitkan gitu. Jadi kayak siswanya tuh nggak mulai belajar dari nol lagi kan. Jadi kayak mengingat materi yang lama dulu, terus baru masuk ke materi yang baru. Nah, terus itu gurunya juga kadang pakai istilah-istilah kayak apa sih singkatan Akronim gitu ya. Buat siswa itu lebih menghafal istilah-istilah yang sulit di biologi. Istilah biologi kan banyak. Iya, jadi cara yang kayak gitu itu mungkin Lebih gampang diserap otak gitu ya. ya. Jadi, otak itu lebih suka informasi yang polanya itu tertentu dibandingkan yang gitu. Strategi pengulangan itu menurut kamu cukup efektif nggak kalau dari sudut pandang menurut saya untuk membantu memahami siswa dalam memahami materi lah? Menurut aku cukup efektif ya, karena guru di sana itu tidak hanya mengulang dengan cara biasa saja, tapi juga ada menggunakan flashcard dan juga kuis sebelum di awal pembelajaran berikutnya. Jadi siswa itu diajak untuk mengingat pelajaran yang sudah pernah dilakukan. Nah, itu bisa dalam neuroscience itu dikenal dengan speed repetition. Jadi speed repetition itu membantu otak dalam mengingat, sehingga materi itu bisa lebih mudah dipahami dan juga tidak cepat lupa. Oh iya, di kelas 11 F5 di SMA Negeri 2 Ungaran itu juga dilakukan kuis di akhir pembelajaran. Nah, ini tuh berkaitan dengan testing effect. Jadi siswa itu lebih mudah mengingat itu melewati kuis tersebut dibandingkan dia hanya mencatat ataupun mengulang-ulang materi atau membaca materi dari buku catatannya. Nah,
Seperti itu. Oh, jadi ketika siswa jawab pertanyaan gitu otak lebih aktif ya? Iya. Di SMA 2 Ungaran ini udah sesuai ya tanpa disadari strategi pembelajarannya. Tapi selama observasi ada nggak hal yang menurut kalian mungkin diperbaiki gitu? Menurutku sendiri sih ada ya. Waktu itu tuh kan gurunya cuma menggunakan metode ceramah dan PPT. Oh, Iya kan. Ya. Terus tuh jadi tuh kayak interaksi antara guru dan siswanya itu kurang. Jadi kan guru cuma duduk sambil dibantunya sambil geser-geser slide PPT. Ya. Jadi tuh kayak siswanya kurang interaksi. Jadi ada yang bermain HP sendiri, kayak main lempar-lempar kertas, nah kayak banyak yang kurang fokus gitu loh. Nah iya, kalau dilihat dari sudut pandang neuroscience ya, kondisi yang udah disampaikan Karlin tadi itu terjadi karena otak siswa itu kurang stimulasi. Jadi perhatian mereka itu gampang teralihkan ya, gitu ke ya. distract gitu ke yang lebih menarik Iya lah, sih, ya. kan TikTok lebih menarik Iya. ya, lebih menarik gitu. Jadi kayak siswanya itu cenderung bosan, bukan karena siswanya nakal ya. Oh, jadi harusnya itu siswa diajak berpartisipasi secara langsung gitu. Jadi ternyata ya teman-teman, keterlibatan siswa dalam pembelajaran atau misal partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran itu sangat penting banget supaya fokus mereka itu tetap terjaga gitu. Kalau dari segi antusiasme sendiri gimana Lydia di sana? Nah iya, ini ada yang menarik. Jadi waktu pembelajaran itu siswa yang perempuan sama siswa laki-laki itu antusiasnya itu berbeda. Jadi itu juga Mempengaruhi? Iya, Kok bisa gitu sih? Itu kebiasaan mereka atau gimana? itu lebih ke ini sih. Sebenarnya cara otak bekerja itu memang berbeda dari sisi perempuan sama sisi laki-laki. Dari strukturnya. Iya, jadi waktu kita observasi kemarin itu yang siswa perempuan itu cenderung fokus, terus mencatat, sama juga paling aktif waktu itu diskusi. Terus yang siswa laki-laki Gampang teralihkan ya gitu ya? kurang fokus gitu. Tapi waktu gurunya itu nayangin Video? gitu, si siswa laki-laki ini Lebih antusias? ya, antusias gitu. Berarti lebih ke visual ya mungkin laki-lakinya. Itu sebenarnya tadi struktur otak gitu ya. Jadi otak perempuan sama otak laki-laki itu sebenarnya berbeda. Jadi ada satu struktur yang namanya itu corpus callosum. Jadi di corpus callosum ini sebuah serabut yang menyambungkan otak kanan dan otak kiri. Jadi pada perempuannya sendiri itu lebih tebal dibandingkan punya laki-laki. Jadi fokusnya perempuan itu lebih Baik. lebih baik gitu. Jadi ternyata struktur otak ini sangat mempengaruhi ya. Terus juga dari sisi hormonal pun juga beda. Yang laki-laki itu mempunyai kadar testosteron itu tuh lebih tinggi daripada perempuan. Jadi si laki-laki ini tuh mereka mencari stimulasi baru ya, kayak mencoba hal baru gitu-gitu, dan lebih cepat bosan jika ada aktivitas yang monoton. Nah, sementara pada perempuan itu memiliki hormon estradiol. Nah, itu tuh hormon estradiol itu tuh berkaitan positif dengan fungsi eksekutif otak. Nah, jadi itu kayak seperti kemampuan fokus, mengatur diri, dan mengelola tugas itu tuh perempuan lebih terstruktur. Jadi dengan perbedaan hormon itu tuh gaya belajar dan respon belajar antara murid laki-laki dan perempuan itu berbeda. Oh, berarti guru perlu strategi yang beda dong buat keduanya, ya nggak sih? Iya, kalau sebenarnya iya. Jadi tuh kayak guru perlu merancang pembelajaran yang lebih variatif jika pada murid anak laki-laki itu kan aktif ya. Jadi tuh kayak guru lebih memberikan rancangan pembelajaran yang lebih
memerlukan aktivitas gitu seperti ya. Nah, sedangkan pada perempuan tuh biasanya kayak guru fokusnya ke diskusi, refleksi. Sebenarnya tuh tidak perlu dibedain sih antara rancangan pembelajaran antara murid dan perempuan. Ya bisa kayak digabungin gitu. Misalnya kayak pembelajaran diawali dengan aktivitas tadi ya yang kayak tantangan agar murid gitu. Terus selanjutnya dilanjutkan diskusi sama kegiatan refleksi di akhir itu bisa membuat kayak murid laki-laki dan perempuannya kayak Pemahamannya sama gitu ya. gitu. Jadi nanti siswa laki-lakinya dominan murid melakukan praktikum, yang perempuannya tetap membantu, tapi yang dominan itu laki-laki. Terus nanti yang siswa perempuannya bagian yang analisis analisisnya gitu. Terus direfleksiin nih, saling kayak ngajarin lah ya, gitu, biar bisa saling paham di akhir. Wah, ini juga ya berarti ya. Kalau untuk media pembelajarannya sendiri gimana tuh di sana? Untuk media pembelajarannya itu sebenarnya gurunya sudah menggunakan PPT, kemudian ada video tadi yang motivasi, sama ada RKPD. Oh, ada RKPD juga. Iya, ada RKPD. Nah, kalau dari segi penyampaiannya itu menurutku dari media itu udah bisa ya menyampaikan materi pada siswa. Tetapi di sini yang saya soroti itu terkait ke gaya belajarnya. Jadi siswa itu kan ada 3 gaya belajar ya, ada yang visual, kinestetik, sama audio. Sorry ya. Nah, untuk media pembelajaran yang digunakan ini menurutku itu kurang ya, kurang bisa digunakan untuk siswa yang memiliki gaya belajar yang kinestetik. Karena kan kalau siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik itu kan dia lebih suka yang hands on, praktik, atau dia langsung bergerak gitu lah, eksekusi kayak gitu kan. Jadi menurutku kurang bisa lah untuk menggunakan media Yang tadi yang diterapin si gurunya itu. Kalau begitu ada nggak sih mungkin solusi atau bentuk pembelajaran yang bisa diterapkan oleh guru selain tadi ya? Karena kan tadi nggak efektif, ternyata kurang bisa menyangga dua-duanya gitu. Oke, kalau menurutku bisa menggunakan role play atau main peran Gitu. Di sini kan kemarin materinya sistem reproduksi kan? Sistem reproduksi ya. Misalnya di sini siswa mau mempelajari mengenai fertilisasi nih. Siswa itu bisa bermain peran, misalnya ada yang jadi sperma, ada yang jadi ovum, dan juga ada yang kayak kemarin. Nah, di sini siswa itu langsung kan dia eksekusi si ini jadi ini kayak gitu kan. Ada tokoh-tokohnya lah, perannya masing-masing. Bisa dibayangkan gitulah ya. Iya, jadi siswanya itu lebih mudah untuk mengingat dibandingkan hanya membaca ataupun dibacakan gurunya oleh slide. Nah, untuk siswa yang lebih nyaman dengan pembelajaran auditorial itu biasanya guru bisa menggunakan metode podcast singkat materi atau juga secara storytelling. Karena dengan penyampaian materi secara bercerita itu siswa tidak hanya lebih mudah untuk menerima informasi, tetapi juga lebih mudah untuk memahami karena dengan bercerita itu akan melibatkan aspek emosi dalam belajar. Oh, berarti ternyata banyak juga ya hal yang bisa dilakukan supaya pembelajaran itu lebih sesuai gitu dengan cara kerja otak. Nah, tadi kan kita udah bahas nih dari kondisi fisik, kelasnya gimana, ternyata cahaya dan lain-lain juga mempengaruhi, terus juga dari strategi pembelajarannya, gurunya juga bisa menggunakan berbagai cara ya, ternyata ada banyak cara tadi ya, ada 3 ya. ada kinestetik, terus apalagi Visual, tadi visual sama audio. Oh iya, ada banyak. Nah, tadi kan kita udah bahas 2 nih, ada kondisi kelas dan strategi belajar. Di sini ada satu lagi nih yang penting banget, yaitu rasa aman secara psikologis. Kalau menurut teman-teman sendiri nih, sebenarnya rasa aman secara psikologis itu juga mempengaruhi nggak sih? Itu seperti apa sih rasa aman fisiologis itu?
Iya, menurutku jadi rasa aman itu sangat mempengaruhi. Jadi dalam neuroscience itu ada konsep yang disebut dengan amigdala hijack. Nah, itu tuh suatu kondisi di mana seseorang itu merasa kayak dirinya itu mengalami takut, cemas gitu dan nggak nyaman secara emosional. Nah, jadi itu akibatnya otak jadi lebih ke fokus ke arah cemas daripada proses belajarnya. Jadi nggak fokus dalam proses belajarnya, malah itu kayak cemas gitu loh yang dipikirin. Dan jadi itu kemampuan untuk fokus berpikir kritisnya itu tuh bisa menurun karena kan itu. Di sini ini maksudnya cemas karena misal kayak ketika jawab salah ditertawakan kayak gitu-gitu ya. Oh, itu juga bisa mengaruhi cara otak belajar ya ternyata. Wah. Iya. Nah, iya, jadi itu betul banget, makanya penting bagi guru untuk membangun rasa aman psikologis di dalam kelas. Nah, jadi kayak siswa itu perlu merasa kalau dirinya itu salah itu di proses belajar, bukan sesuatu yang memalukan. Nah, waktu observasi kemarin itu ada siswa yang maju menyampaikan jawaban. Nah, itu tuh gurunya juga udah bagus gitu loh, patut diapresiasi karena kayak ada siswa yang maju, gurunya itu memberi apresiasi seperti tepuk tangan telah sudah bisa maju. Nah, gitu. Iya kan. Jadi kayak hal-hal sederhana itu tuh ternyata penting untuk siswa bisa membangun rasa aman, jadi siswanya kayak merasa dihargai, kayak lebih percaya diri dan berani untuk bisa maju menyampaikan pendapat di depan kelas. Nah, dari semua pembahasan tadi kita jadi makin tahu ya, atau juga makin paham gitulah kalau lingkungan belajar itu juga sangat berpengaruh. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak kepada siswa itu ternyata penting banget buat proses pembelajaran dan cara kerja otak ketika belajar gitu ya. Nah, ternyata nih teman-teman udah banyak banget ya yang kita bahas dari tadi. Oke, karena ternyata udah selesai nih, udah di penghujung gitu. Beri tepuk tangan buat kita semua. Oke, semoga obrolan pada pagi hari ini bisa bikin kita semua sebagai calon pendidik ya tentunya lebih sadar bahwa menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, aman, dan mendukung itu sangat penting banget buat proses pembelajaran agar pembelajaran ini lebih efektif dan juga optimal dan materinya juga masuk gitu dan siswa jadi paham materinya seperti itu. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton podcast ini. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Dadah.